Halo sahabat, jumpa lagi di Ruang Cerita dan Motivasi kali ini ya, pada sesi kesempatan video kali ini. Oke, cara bangkit dari patah hati setelah putus cinta. Gimana sih caranya? Oke, kali ini temanya tentang patah hati ya. Patah hati sangat umum dialami sesaat setelah putus cinta, bener gak? Nah, rasa sedih, kecewa, bimbang, dan bahkan kesepian tentu akan melingkupi perasaan saat kamu ditinggal atau dikecewakan pasangan, iya kan? Namun jika dibiarkan berlarut-larut, patah hati dapat memicu berbagai masalah kesehatan ya, termasuk depresi, stres, gangguan pikiran, gangguan mental, dan sebagainya. Oke, mengenang betapa indahnya masa-masa saat berpacaran dan mengingat kini kamu tidak lagi bersamanya, itu adalah hal yang terberat untuk dilewati ya. Jadi yang paling berat untuk kita lalui. Rasa kesepian, penolakan, kekecewaan, atau bahkan rasa lega merupakan hal yang wajar ya dialami oleh orang putus cinta tentunya. Nah, kemudian lagi membangkitkan diri dari patah hati, melanjutkan hidup, lalu membangun komitmen baru, hubungan baru, itu merupakan proses yang berbeda ya bagi setiap orang tentunya. Tidak ada yang bisa instan, tidak ada yang memastikan berapa lama dan bagaimana seseorang dapat sembuh ya dari patah hati ini. Jadi perlu waktu, perlu proses, tidak bisa instan langsung bisa move on, tidak bisa. Jujurly begitu yang pernah rasanya. Akan tetapi ada beberapa cara yang kamu perlu lakukan ya untuk menumbuhkan sikap resiliensi atau bangkit dari keterpurukan akibat patah hati tentunya. Dengan begitu, emosi yang kamu rasakan bisa segera pulih dan tidak sampai mengganggu ya, terlalu larut-larut dan terlalu istilahnya tuh bikin gak nyaman dalam aktivitas sehari-hari lah begitu ya. Oke. Di sini aku akan berbagi beberapa tips ya untuk bangkit dari patah hati biar kita nggak terpuruk lagi gitu ya. Bila kamu mengalami patah hati dan mencari cara bagaimana untuk menenangkan emosi dan pikiran kita, itu merupakan suatu hal yang baik tentunya ya. Jadi artinya kamu memang peduli dengan dirimu dan juga tentunya mau berusaha menjadi lebih baik lagi begitu. Jadi nggak usah terlalu terus dalam kesedihanmu. Nah, supaya dirimu bisa segera pulih kembali, inilah beberapa tips yang akan aku share ke kalian. Gimana sih caranya yang bisa kita lakukan untuk kembali bangkit dari patah hati tadi. Oke, yang pertama, akui perasaan sedih yang dialami. Perasaan sedih yang mendalam memang tidaklah dapat dipungkiri ya, tidak dapat dihindari, tidak dapat dibohongi ya setelah mengalami patah hati atau sakit hati tadi. Daripada menyangkal atas rasa sedih atau sakit hati, lebih baik kita coba terima ya, ikhlaskan emosi yang kita rasakan. Nah, apabila kita membutuhkan mungkin waktu ya untuk menyendiri, maka coba kita lakukan. Kamu juga perlu yang namanya memberikan batas waktu pada dirimu ya. Coba gunakan me time kamu untuk meredakan semua kekecewaan, kesedihan dan lain-lainnya. Yang perasaan campur aduk tadi ya tentunya. Jangan sampai hal ini justru berkepanjangan dan mengganggu aktivitas atau pekerjaan kita. Ini tidaklah sehat ya nantinya. Nanti mengefek ke kesehatan kita juga, kesehatan mental, kesehatan fisik ya. Kan stres. Nah, yang kedua, jangan salahkan siapapun. Oke? Putusnya hubungan kita itu dengan mantan bukanlah bukan salah siapapun tentunya. Jadi kebanyakan orang akan tenggelam dengan menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan orang lain, atau menyalahkan mantan. Lalu terus mengulang emosi negatif ini. Begitu. Gitu ya guys ya. Daripada berlarut-larut dalam mencari kesalahan atau penyebabnya siapa atau apa, lebih baik fokus ya untuk move on. Di sini kita coba move on, terima kenyataan bahwa
kamu dan mantan bukanlah pasangan yang ideal, mungkin belum berjodoh, belum rezeki ya kan, belum rezeki. Selain itu adalah hal apa dalam dirimu yang bisa diperbaiki ya, bisa repair yourself dan fokuskan pada bagaimana caranya memperbaikinya agar di hubungan berikutnya kamu bisa menjadi lebih baik lagi ya. Mudah-mudahan dapat yang lebih baik lagi yang terbaik masa depan kamu ya. Nah, yang berikutnya, bahagiakan diri sendiri. Jadi banyak hal yang bisa kamu lakukan tentunya untuk menghibur diri sendiri. Mendengarkan musik mungkin, relax, melakukan meditasi, yoga, atau makan makanan yang enak biar kamu teralihkan ya dari situasi itu. Tapi gimana mau makan enak ya kalau kita masih sedih, masih kecewa? Dicoba dulu ya, dicoba. Jangan sampai kita mogok makan gara-gara putus cinta, ya kan? Nggak banget kan? Kita terus harus jalan ya. Life must go on. Nah, beberapa kegiatan yang bisa membahagiakan diri sendiri juga harus dilakukan ya. Mungkin untuk melewati masa putus cinta ini, coba lebih sabar dan pahami diri yang sedang terluka, yang sedang patah hati. Ikhlaskan coba pelan-pelan. Maafkan dirimu, maafkan dia yang telah meninggalkanmu juga. Kemudian menghindari lagu-lagu kenangan bersama mantan dan jangan menyendiri pas saat hujan turun. Katanya air hujan itu kan 1% air, 99% kenangan yang sudah ada di videoku sebelumnya. Dan jangan bepergian ke tempat-tempat yang pernah didatangi bersama atau tempat yang kalian pernah bareng kemana gitu mungkin, atau lihat foto-foto yang lama. Hapus sudah foto-fotonya, buat apa disimpan-simpan ya kan? Jadi kamu akan mengetahui kondisimu saat ini. Ya, kemudian lakukan sosial media detox untuk hindari mantan. Penting banget ini ya. Jadi salah satu godaan terbesar setelah putus adalah mengetahui keadaan mantan lewat media sosial. Kita ngintip-ngintip media sosialnya, lagi apa, lagi kemana, lagi sama siapa dan sebagainya. Nah, biasanya hal ini akan membuat kita mengingat perasaan negatif dan memperlambat proses move on tadi ya. Jadi kita akan memperlambat masa move on kita. Sosial media detox untuk menghindari apapun yang mengingatkanmu kepada mantan. Kemudian kita perlu merawat diri kita sendiri. Kita perlu memperhatikan diri kita sendiri. Kalau sedang patah hati ya kita tetap perlu merawat kesehatan diri kita ya. Sesekali ya mengonsumsi makanan enak tadi ya yang udah aku bahas tadi, atau makan favorit, jajan lah kemana, me time begitu ya. Atau gabung sama teman-teman yang lain biar kita tidak terlalu larut dalam kesedihan ya. Tapi ya jangan terlalu berlebihan juga ya, sewajarnya saja, secukupnya. Jangan lupa pula untuk berolahraga, ini penting ya, untuk memanajemen perasaan kita, manajemen kesehatan fisik kita, dan tidur yang cukup. Jangan begadang. Juga rutin menggunakan mungkin vitamin-vitamin biar kita tetap terjaga kesehatannya, mungkin bisa jadi membantu ya kan. Kemudian habiskan waktu bersama orang terdekat, curhat dengan keluarga atau teman yang tadi aku bahas tadi ya. Ini kan dapat mengurangi atau menghilangkan rasa kesepian setelah patah hati tentunya. Jika kamu ingin mencurahkan keluh kesah ya, kita bisa mencoba ya untuk curhat kepada anggota keluarga, sahabat yang dekat mungkin yang bisa dipercaya ya, yang tidak ember. Ada istilah ember ya. Atau mungkin ya kita mungkin minta pendapat nasihat orang yang lebih tua, mungkin yang lebih dewasa, lebih dianggap dia tuh panutan buat kita mungkin, atau siapa mungkin ya. Jika kita merasa tidak nyaman berbagi cerita dengan orang lain akan mengurangi beban kita tentunya, mengurangi beban pikiran ya. Oke guys, jadi yang berikutnya kita harus mencari kesibukan diri, mencari kesibukan lain juga. Jadi putus cinta artinya kamu tidak perlu lagi membagi pikiran untuk memperhatikan si dia atau memperhatikan orang lain tadi. Dan kita pun tidak perlu untuk selalu mengabari pasangan tentang segala hal yang kita lakukan. Yang sebelumnya saat masih bersama kita kan sering kabar-kabar, udah makan belum, lagi di mana, kangen nih, yuk ketemuan yuk, makan bareng yuk, makin enak-enak, kemana healing bareng mungkin. Udah basi tuh guys, gak lagi-lagi deh, udah mantan ya, namanya mantan ya udah sedikit inget. Nah dengan begitu kita bisa mulai fokus pada kebutuhan kita nantinya apa. Mulai dengan cara menekuni hobi kita atau mencari kesibukan baru lah, aktivitas baru yang menyenangkan ya gitu. Mungkin itu
itulah berbagai cara yang dapat aku share ke kalian untuk membangkitkan suasana hati kita, refresh pikiran kita kembali, biar kita lebih cool down, lebih relax, santai setelah patah hati ya. Ingat, setiap orang punya waktu ya dan cara pemulihan yang berbeda-beda, prosesnya berbeda-beda. Jadi kamu tidak perlu ya berkecil hati biar tidak bisa langsung move on. Sama, banyak yang melakukan itu, banyak yang mengalami itu, banyak yang merasakan patah hati, tidak hanya kita sendiri. Oke? Mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi, akan menemukan pasangan yang lebih baik lagi yang cocok buat kalian semuanya. Dan mudah-mudahan info ini bermanfaat untuk kita semuanya. Jadikan pengalaman hidup menjadi sebuah pelajaran hidup yang berharga buat kita semuanya, karena kedepannya makin baik lagi buat kita semuanya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye bye. See you on the next video.